Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dan kita akan bahas materi tentang ibadah haji. Mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai masalah ibadah haji adalah sesungguhnya bicara mengenai masalah sejarah yang sangat panjang. Kenapa? Ibadah haji itu adalah merupakan warisan atau kita mengabadikan ibadah yang sudah disyariatkan sejak awal ciptanya manusia, dan terutama pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan keturunan dari Sam bin Nuh alaihissalam yang hidup sekitar abad yang ke-3 sebelum Masehi. Namun periode panjang ini terjawab sudah dari doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu, dan itu bisa kita simak dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-129. Doa Nabi Ibrahim ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim AS agar Masjidil Haram yang merupakan tempat suci, tempat ibadah bagi orang yang beriman itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akhirnya Allah mengutuslah Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerus daripada syariat Nabi Ibrahim tersebut. Hal itu Allah sampaikan sebagian dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajju fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tajawadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang sudah dimaklumkan. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan tersebut untuk mengerjakan ibadah haji, maka tidak boleh dia melakukan rafas, berbuat fasik, dan juga jidal atau berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan ibadah haji. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji adalah merupakan salah satu rukun Islam yang terakhir menurut pemahaman kita mayoritas di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Walaupun menurut hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu redaksi hadisnya adalah yang keempat. Seperti Rasul katakan, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah wa iqamas sholati wal haji was shaumi ramadan. Itu menurut hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Baik, saya kira tidak masalah untuk itu, tapi yang paling penting kita bisa memahami bahwa haji adalah merupakan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Karena apa? Ibadah haji adalah ibadah yang bersyarat. Jadi walaupun kita itu sudah memenuhi keimanan kita, memenuhi keislaman kita, namun ketika ada beberapa hal yang menurut syarak atau syariat itu belum memenuhi syarat, maka kita pun belum diberikan kewajiban tersebut. Hal itu sebagaimana Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang memiliki istata'a ilaihi sabila. Istata'ah, kemampuan atau kesanggupan untuk mengerjakannya. Nah, dalam konteks inilah maka ibadah haji yang alhamdulillah sebagian besar umat Islam di Indonesia dari waktu ke waktu sudah punya
kemampuan untuk menjalankan atau menunaikan ibadah haji ini terbukti. Sekarang saja pelaksanaan ibadah haji itu sudah tertunda. Untuk daftar sekarang mungkin sampai 25 sampai 30 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Artinya apa? Animo, antusiasme masyarakat umat Islam khususnya di Indonesia khususnya yang mayoritas beragama Islam ini sudah punya kemampuan istiqomah dari aspek materi. Namun kalau kita melihat kondisi saat ini yang mungkin jadi nanti bisa jadi perbincangan kita, situasi wabah corona dan sebagainya, faktor keamanan ini termasuk dalam konteks istitoah. Di samping juga kalau bicara malah istitoah nanti termasuk kesehatan dan sebagainya. Ini hal yang harus dipertimbangkan. Maka masyarakat kita dan oleh pemerintah kita, alhamdulillah sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah kita. Barang siapa yang punya istitoah, kemampuan itu untuk bisa menjalankannya. Baik, jamaah sekalian atau adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini adalah ibadah yang sudah cukup tua. Namun kepada umat Islam, terutama kepada Rasulullah Muhammad SAW, ibadah haji justru baru disyariatkan. Ibadah haji itu pada tahun ke-9 Hijriah. Artinya apa? Sudah hampir akhir masa risalah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dikenal dengan namanya haji wada oleh Rasulullah SAW. Nah, ibadah haji sesungguhnya ibadah merupakan akumulasi dari berbagai macam aspek ibadah yang ada bagi umat Islam. Apa saja itu? Ya, aspek lahiriah. Dalam konteks ini adalah jasad kita, fisik kita, termasuk materi kita, termasuk keilmuan kita, termasuk di dalamnya adalah aspek hati, keikhlasan. Ya. Maka dalam konteks ibadah haji ini merupakan ibadah yang sungguh-sungguh sangat akomodatif dan mengakomodir semua unsur-unsur yang ada dalam diri seorang yang beriman untuk menjalankan sungguh-sungguh perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Harus memiliki kecukupan, kemampuan dalam ini materi, kemampuan dalam hal ini adalah ilmu, dan juga kemampuan dalam ini adalah kesehatan. Ini artinya terakomodir dari berbagai unsur tersebut. Maka bagi orang yang sudah punya kemampuan itu sangat dianjurkan menjalankan ibadah haji. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadis yang artinya tadi saya katakan Islam ditegakkan dengan 5 perkara tadi. Bunyal Islamu khamsin adalah haji merupakan salah satu ada di dalamnya. Dan yang lain Rasul katakan bahwa wahai manusia, sesungguhnya telah difardukan kepada kalian untuk berhaji. Oleh sebab itu berhajilah. Kemudian ada salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah haji itu fardunya tiap tahun? Nah, Rasulullah SAW ketika itu diam. Karena apa? Ketika mau dijawab, iya, pasti akan memberatkan bagi umat Islam. Namun Rasulullah menjawab, bagi siapa yang sanggup, maka kerjakanlah. Cukup sekali saja. Adik-adik sekalian, haji yang merupakan rukun Islam itu memiliki rukun atau wajibnya. Rukun daripada haji apa itu? Rukun haji yang pertama adalah niat, yaitu dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan kemudian wukuf di Arafah, kemudian tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Itu rukun-rukun yang harus ada. Kemudian di dalam haji ada hal-hal yang harus kita pahami. Kita saat itu tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya apa? Berbuat tadi yang tidak baik atau fasik dan sebagainya, yang karena itu bisa membatalkan ibadah haji kita. Dan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban bagi kita, maka kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, terutama terkait dengan masalah istitoah tadi harus kita pertimbangkan. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjalankan ibadah haji sebagai panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat talbiyah kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah mudah-mudahan kita semua adik-adik sekalian dan kita semua bisa menjalankan rukun Islam yang terakhir ini
insya Allah next di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.